Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema renungan saat ini adalah berakar kuat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pohon kurma bisa dikatakan sebagai pohon yang cukup istimewa, sebab dia tumbuh di wilayah yang tandus, gersang, dan tidak jarang mengalami badai yang ganas. Pohon kurma adalah pohon yang tahan banting, mampu hidup di tengah kesulitan. Mengapa demikian? Karena pohon kurma memiliki akar yang kuat dan sanggup menopang batang pohon dengan sangat kokoh. Pada masa pertumbuhannya, akar pohon kurma akan menembus ke bawah, mencari sumber mata air untuk bertahan hidup. Akar pohon kurma bisa tertanam dan tumbuh hingga puluhan, bahkan ratusan meter ke dalam tanah, hingga menemukan sumber air. Ini yang menyebabkan tunas yang tumbuh ke atas pun menjadi kuat untuk menembus kerikil ataupun pasir yang tebal yang akan menghalangi pertumbuhannya. Dengan adanya akar yang kuat, pohon kurma merupakan satu-satunya tanaman yang mampu bertahan untuk tidak tumbang meski di tengah badai sekalipun. Selain memiliki akar yang kuat, pohon kurma juga memiliki buah yang sangat manis yang mengandung banyak zat yang berguna bagi tubuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan dan dihimpit oleh sesuatu hal yang membuat kita sulit untuk bertumbuh. Agar terlepas dari himpitan itu, kita harus terlebih dahulu menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, kita harus mencari sumber yang dapat menjadikan kita kuat. Seperti halnya pohon kurma, akarnya akan masuk ke dalam tanah yang sangat dalam untuk mencari sumber air yang menjadikannya kuat. Demikian halnya dengan kita. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam, agar kita dapat menemukan sumber mata air kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, yang dapat menjadikan kita kuat. Sehingga pada akhirnya kita mampu menerobos batu permasalahan yang sedang menghimpit kita saat ini. Permasalahan bukanlah rintangan bagi pertumbuhan kerohanian kita. Sebaliknya, dapat menjadi alat untuk memacu pertumbuhan kerohanian kita. Permasalahan dapat mendorong kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tanpa permasalahan, kita tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita bangun hubungan yang lebih dekat dan semakin erat dengan Tuhan, agar ketika badai kehidupan menerpa kita, kita tetap kokoh berdiri
tegak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi pemerintahan, bangsa, dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.